Shalom semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Gracia Salmon, Sherilyn Kando, Brett Witeo, Ozora Laleno, Kenneth Manampiring, Kevin Sumual, Keisha Katihokang, dan Tabitha Rumandi. Di kesempatan saat ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang sindrom Edward. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang sudah mengetahui tentang sindrom Edward ini. Dan bagi teman-teman yang belum tahu, mari simak video ini sampai akhir. Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik dan kromosom secara acak yang dapat diwariskan secara genetis pada keturunannya. Sindrom Edward yang juga dikenal dengan trisomi 18 ini pertama kali dikenalkan oleh John Hilton Edward. Pengertian sindrom Edward. Sindrom Edward adalah kelainan genetik karena kelebihan kromosom 18 atau dikenal dengan istilah trisomi 18. Hasil riset usia pengidap sindrom Edward. Yang pertama, bahwa 90% pengidap sindrom Edward meninggal pada saat dalam kandungan, pada saat lahir, dan pada usia di bawah 1 tahun. Yang kedua, sindrom Edward sangat jarang terjadi dan hanya ditemukan 1 dari 5.000 kehidupan bayi. Yang ketiga, 10% pengidap sindrom Edward bertahan hidup di atas 1 tahun dengan perawatan yang sangat intens. Tiga jenis sindrom Edward. Yang pertama, trisomi 18 parsial. Trisomi 18 parsial terjadi ketika salinan ekstra kromosom 18 tidak lengkap atau hanya terbentuk sebagian. Kromosom 18 ekstra yang tidak lengkap ini kemungkinan melekat pada kromosom lain di sel telur atau sel sperma. Trisomi 18 parsial sangat jarang terjadi, hanya 1 dari 100 kasus sindrom Edward. Yang kedua, trisomi 18 mozaik. Trisomi 18 mozaik merupakan jenis sindrom Edward yang paling ringan, karena salinan ekstra kromosom 18 hanya terdapat di beberapa sel tubuh. Sebagian besar bayi dengan sindrom Edward mozaik dapat bertahan hidup hingga 1 tahun, bahkan bisa mencapai usia dewasa. Trisomi 18 mozaik terjadi pada 1 dari 20 bayi dengan sindrom Edward. Yang terakhir, trisomi 18 penuh. Trisomi 18 penuh adalah jenis sindrom Edward yang paling sering terjadi, di mana salinan ekstra kromosom 18 yang lengkap ada di setiap sel tubuh. Penyebab sindrom Edward disebabkan ketika ada satu salinan ekstra dari kromosom 18. Normalnya, setiap manusia memiliki 46 kromosom, di mana 23 kromosom berasal dari sel telur dan 23 kromosom lain berasal dari sel sperma. Namun pada kasus sindrom Edward, kromosom 18 memiliki satu salinan ekstra sehingga berjumlah 3 buah. Kondisi ini menyebabkan perkembangan organ menjadi tidak normal. Dari sindrom Edward, 1. Bibir sumbing. Yang kedua, kelainan jantung, usus, paru-paru, ginjal, dan lambung. Yang ketiga, bentuk kepala dan rahang yang kecil. Yang keempat, bentuk tangan mengepal dan jari tangan tumpang tindih. Yang kelima, pertumbuhan yang lambat. Dan yang keenam, letak telinga rendah. Terdapat beberapa metode penanganan untuk sindrom Edward, diantaranya pemberian nutrisi dengan selang. Dengan selang nasogastrik atau gastrotomi, hal ini dapat mengatasi masalah kesulitan atau tidak dapat menelan.
Yang kedua yaitu terapi oksigen. Terapi oksigen bertujuan untuk memastikan suplai oksigen yang cukup bagi penderita anak. Yang ketiga yaitu operasi, dapat memperbaiki kelainan yang disebabkan oleh sindrom Edwards yang bisa dilakukan misalnya seperti operasi perbaikan katup jantung. Yang terakhir yaitu terapi. Terapi bisa dilakukan dengan beberapa hal yaitu fisioterapi, terapi okupasi, terapi bicara, dan terapi lainnya yang dapat dijalani oleh pasien guna memperbaiki kualitas hidupnya. Sampai saat ini, belum ada pengobatan atau tindakan medis yang dapat mengoreksi kelebihan kromosom atau menyembuhkan penyakit ini. Sekian dari kami tentang sindrom Edward. Semoga penjelasan ini sudah cukup jelas untuk teman-teman. Terima kasih sudah menonton.